Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Jadi seharian saya tadi pagi berangkat ke Kejati di pagi hari karena dapat informasi bahwa berkas akan dilayangkan ke Kejati dari Pulau Jabar. Kemudian eh, tadi siangnya ke Pulau Jabar karena ada saksi yang diperiksa yaitu Pak Mulyana dan Pak Arif. Jadi hari ini yang diperiksa hanya 2 orang, yaitu Pak Mulyana dan Pak Arif. Pak Taryono tidak ada, maksudnya tidak tahu informasinya seperti apa. Juga Bang Gede juga tidak tahu, tapi yang saya tahu adalah informasinya bahwa yang diperiksa hanya Pak Mulyana dan Pak Arif. Gitu. Tadi saya lihat Pak Mulyana keluar dari pintu samping bersama Pak Arif, terpantau oleh mata saya, tapi tidak terpantau oleh kamera. Pak Arif menuju ke parkiran motor, Pak Mulyana menuju ke belakang, ke arah selatan, ke gedung belakang dari Krim Entah kemana sama Pak Dedi ya. Begitu cepat pemeriksaan hari ini, Pak Mulyana. Jam 11 sudah selesai ya, sudah selesai. Dan informasi yang didapat cuma beberapa pertanyaan kalau tidak salah ya. Cuma beberapa pertanyaan berkisar masalah seputar masalah yang di tanggal 19 dan seputar masalah yang ya seputar itu ya, seputar tanggal 19. Sepertinya dikonfrontir antara Pak Mulyana dan Pak Arif seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kita lihat hanya Pak Arif dan Pak Mulyana yang diperiksa, tentunya ini dikonfrontir. Masalah kejadian di tanggal 19 waktu pada hadir di TKP pada saat itu, kita ketahui yang hadir di sana adalah Pak Mulyana, Pak Arif, Bang Gede, kemudian Pak Aep, Pak Yosep, juga Kang Yoris. Tadi saya sempat mendapatkan informasi ada beberapa yang disampaikan, tapi tidak tersebut nama Kang Yoris. Kalau misalkan kita mau mengurut kejadian di tanggal 19, kan di sana termasuk Kang Yoris juga yang hadir. Kalau sekali lagi ya, kalau misalkan ini mengkomportir masalah tanggal 19, kalau misalkan tadi dibilang bahwa apa Mulyana kemungkinan hadir diperiksa, kemudian Pak Arif, kemudian Bang Gede, Pak Taryono, kemudian Pak Aep, ya misalkan. Tetapi kita tidak melihat ada Kang Yoris. Apakah Kang Yoris tidak ikut diperiksa juga? Karena kan Kang Yoris masuk juga di tanggal 19, ya. Maksud juga bersamaan kan bareng ya, berangkat ke TKP di tanggal 19 sore. Nah, tapi Kang Yoris tidak terpantau suaranya, tidak terpantau namanya ya. Tetapi juga tadi itu ada juga yang diperiksa di lantai 2 informasi yang didapat. Jadi tadi itu kalau tidak salah Pak Mulyana dan Pak Arif itu di lantai 4 kalau tidak salah ya. Di Sabit 3, Subit 3 ya. Nah, di lantai 2-nya ada yang diperiksa juga ternyata. Yaitu berinisial R. Dan itu tidak terpantau dan tidak terkira. Tapi didapatkan informasi dari salah seorang yang diperiksa gitu kan. Bahwa R ternyata diperiksa juga gitu. Di lantai 2, informasi yang didapat demikian. Nah, kemudian informasi juga yang didapat juga bahwa bahwa berkaitan masalah kucing juga ya, sepertinya masalah kucing juga dibahas ya, sepertinya. Artinya bahwa masalah kucing itu bahwa siapa yang membawa, siapa yang mengambilnya gitu kan. Kemudian juga ya seputar masalah tanggal 19 saja. Ya, apa yang dilakukan di sana seperti itu. Sepertinya itulah yang dibahas, sepertinya ada komportir seperti itu ya. Nah, sangat cepat sekali karena memang jam setengah 12 juga sudah selesai. Nah, kalau misalkan lihat dari itu, tanggal 19 pernah disebut-sebut oleh Kabid Humas Polda Jabar
bahwa satu hari pasca kejadian ada oknum yang melakukan bersih-bersih. Nah, kita tidak tahu nih, tanggal 19-nya apakah tanggal 19 yang jam 12, yaitu Banpol, ya, atau yang jam 4 sore, yaitu mereka, yaitu yang hadir. Pak Yosep, Pak Mulyana, Pak Arif, Pak Yoris, Bang Gede, Pak Aep, dan ada beberapa anggota, atau yang itu, yang disebut dengan Kabid Humas Polda Jabar, yang melakukan, katanya ada pembersihan, katanya begitu ya. Yang mana yang pembersihan? Apakah yang Banpol atau yang itu? Nah, sedangkan cerita Banpol, itu akan menarik nanti. Saya akan menarik itu nanti pada saat di pengadilan, ini kemungkinan akan menarik. Kenapa? Karena yang kita tahu cerita di Banpol adalah satu, cerita Banpol ya, yang di media, bahwa adanya beberapa orang yang pagi-pagi diperintah, Kang Yoris memerintahkan saudara Danu pagi-pagi sebelum ada pemakaman untuk berjaga-jaga di depan TKP, yaitu di SMA. Dan Kang Yoris memberikan kunci motor. Kita tahu itu dulu di media ya. Kemudian berangkatlah Danu, kemudian Pak Wahyu, Opik, Kosasi, kemudian juga Pak Dedi, ya ikut juga ke sana. Mereka berangkatlah pagi-pagi ke sana, dan sempat ramai juga itu masalah motor erok di sana ya. Dan sempat mau parkir di TKP Ramdan tapi tidak jadi, kemudian kembali ke SMA ya. Dan malah bukan hanya mereka saja, tapi ada satu juga saksi yang juga ada standby di sana. Nah, itu kejadian kronologisnya. Kemudian datanglah pada siang harinya ya seorang Banpol yang disinyalir namanya Uci. Datang, kemudian karena Danu kemudian turun ke bawah. Ada cerita di situ, yaitu cerita masalah Kosasi. Sempat waktu diwawancara oleh salah seorang YouTuber juga ya, bahwa saya tidak melihat katanya kedatangan Banpol, kata Kosasi. Saya juga hanya katanya gitu kan. Itu yang disampaikan oleh Kosasi, ada di wawancara dan ada di YouTube saya juga. Nah, kemudian Banpol itu menyuruh ya, Banpol itu menyuruh kepada Ramdan, bukan nyuruh, meminta tolong untuk minta bantuan untuk menguras bak. Nah, itu kan yang kita tahu ya. Nah, nanti kita akan lihat di pengadilan, apakah memang seperti itu yang sebenarnya. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Tapi ya, karena kita tahu bahwa itu yang disampaikan oleh saudara Ramdanu di media-media kan. Ya mungkin juga itu masuk dalam BAP ya, seperti itu. Kemudian nanti ya kita akan lihat di pengadilan seperti apa yang sebenarnya. Karena kalau kita mengacu kepada dulu Kabid Humas Polda Jabar yang yaitu Kombes Pol Pak Edi Caniago pada mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus ini. Itu sempat mengatakan demikian. Kemudian juga ada Kabid Humas Polda Jabar juga yang sekarang Bapak Ibrahim Topo mengatakan juga bahwa sama halnya mengatakan bahwa ada pernyataan saya lupa lagi ya. Artinya memang seolah-olah memang Banpol ini seolah-olah bahwa kalau dikatakan bahwa Pak Edi Caniago tidak ada keterlibatan Banpol dalam hal kasus ini gitu ya. Nah, saya cuma bisa membayangkan apa yang dimaksud, maksudnya segini, apa yang dimaksud dengan Pak Edi Caniago mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus ini. Itu Kabid Humas loh, Polda Jabar, Kombes. Nanti kita akan lihat di pengadilan seperti apa Banpol ini. Ya, akan lihat nanti seperti apa. Satu, apakah memang benar itu adalah Banpol meminta tolong untuk menguras bak mandi? Dan apakah memang ada benar proses pengurasan bak mandi? Kemudian kita ketahui bahwa Danu disuruh oleh Kang Yoris. Apakah memang benar itu hanya satu-satunya Kang Yoris yang menyuruh? Ataukah ada yang menyuruh lagi sebelumnya? Nah, ini juga nanti kita akan terlihat semuanya di pengadilan.
kembali lagi bahwa hari ini di BAP Pak Mulyana dan Pak Arief seputar masalah tanggal 19. Jadi pertanyaannya adalah seperti Pak Kombes Pol mengatakan bahwa ada oknum yang melakukan bersih-bersih. Apakah bersih-bersih di tanggal 19 di jam 12-nya pada saat Bang Pul datang, ataukah di hari sore harinya pada saat Pak Mul dan timnya datang ke sana? Itu ya. Apakah yang itu? Tentu sekali lagi bahwa hasil BAP hari ini yaitu Pak Arief, kemudian Pak Mulyana di BAP dalam satu ruangan dikomportir untuk masalah itu tanggal 19. Kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya, tapi yang jelas bahwa bukan hanya Pak Arief dan Pak Mulyana, ternyata ada satu lagi yang diperiksa di lantai 2, inisial R. Mudah-mudahan ya, sekali lagi setelah ada pemeriksaan ini, hari ini juga tadi ada di Kejati ya, masalah pemberkasan telah dilemparkan pemberkasan dari Polda Jabar ke Kejati, dan diketahui ada beberapa berkas disampaikan di sana, kurang lebih ada 5 berkas ya, disampaikan ke Kejati. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadikan P21 ya, kita doakan supaya cepat ke persidangan, cepat ke pengadilan. Demikian materi malam ini, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.